Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadi wasilah kita agar terus semangat di dalam belajar. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep ontologi pendidikan Islam atau konsep ontologi pendidikan Islam di bagian yang kedua. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep ontologi pendidikan Islam bagian yang pertama. Ada aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, dan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang identifikasi masalah di dalam pendidikan Islam. Marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di konsep ontologi pendidikan Islam ini di bagian yang kedua kita akan belajar bersama tentang identifikasi problem yang biasa dihadapi oleh pendidikan Islam. Yang kedua kita akan belajar juga tentang pendidikan Islam dalam tinjauan ontologis. Bagaimana pendidikan Islam ditinjau dari hakikatnya, dari tinjauan hakikatnya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita belajar tentang ruang lingkup kajian ontologi dalam pendidikan Islam. Apa saja ruang lingkup kajiannya? Hakikat, kajian hakikat dalam pendidikan Islam. Pertama, ada identifikasi problem pendidikan. Apa yang akan kita bahas di identifikasi problem pendidikan Islam ini? Nah, kalau kita lihat dalam kemajuan teknologi sekarang ini, di zaman modern seperti sekarang ini, di dewasa ini, pendidikan Islam itu tidak lagi diartikan sebagai pendidikan agama semata, yang hanya mengkaji tentang persoalan keislaman saja, tapi juga mencakup semua cabang pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam. Bagaimana matematika dilihat dari sudut pandang Islam, fisika, kimia, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Sosiologi, apalagi psikologi. Nah, artinya dalam pendidikan Islam itu terkandung gagasan atau prinsip-prinsip tertentu yang saling berkaitan, yang saling bertautan dan berkesinambungan. Nah, dalam konteks ini, pendidikan Islam itu adalah sebuah sistem yang menjalin sinergi kebergantungan dengan berbagai komponen. Dan komponen-komponen yang memiliki fungsi prinsipil tersebut bersumber dari filsafat, yakni filsafat Islam tentunya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian secara terminologis, itu pendidikan itu merupakan sebuah proses perbaikan, proses penguatan,
dan penyempurnaan terhadap semua potensi manusia. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka proses tersebut adalah upaya mewujudkan pribadi yang unggul, yang memiliki kesalehan individu, atau bahasa lainnya Abdullah, dan kesalehan sosial atau khalifah fil ard. Ini kalau kita kaji pendidikan secara terminologis, itu merupakan sebuah proses perbaikan, proses penguatan, penyempurnaan terhadap semua potensi manusia. Maka kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka proses tersebut itu, proses perbaikan itu, proses penguatan itu adalah upaya mewujudkan pribadi yang unggul, yang memiliki kesalehan individu, juga kesalehan sosial. Bukan hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi juga soleh dalam bersosial. Nah, dalam perkembangannya, pendidikan Islam itu dihadapkan dengan problem yang cukup kompleks. Banyak sekali problemnya. Menurut Abdurrahman Assegaf, ya, setidaknya ada 4 problem utama di dalam pendidikan Islam ini. Nah, pertama itu ada lack of vision. Yang kedua, kesolehan individu dan ketertinggalan teknologi. Yang ketiga ada dikotomi ilmu. Yang keempat, tradisi berpikir normatif deduktif. Nah, apa sih pengertiannya dari keempat ini? Nah, baik kita pelajari satu persatu. Pertama, problem yang pertama dari yang 4 ini ada yang disebut dengan lack of vision. Lack of vision ini artinya pendidikan Islam itu tidak memiliki tidak memiliki visi yang kuat. Nah, hal ini bisa kita lihat dari materi dan metodologi yang diajarkan di dunia Islam itu kopian dari Barat, dikopi dari Barat. Nah, yang kedua, problemnya adalah problem utama dalam pendidikan Islam itu, yang kedua adalah kesalehan individual dan ketertinggalan teknologi. Pendidikan Islam yang diajarkan itu seringkali hanya menekankan pada pemenuhan ibadah yang mahdoh, yang hubungannya langsung dengan Allah. Contohnya seperti sholat. Nah, sementara kategori ibadah yang goiro mahdohnya, yang dimensinya lebih luas, seperti contohnya solidaritas sosial dan kepedulian pada lingkungan, itu kurang mendapat porsi yang memuaskan. Nah, penyikapan yang sempit terhadap ibadah ini itu bisa berimplikasi pada keterbelakangan umat Islam dalam teknologi dan sains, dengan memposisikan teknologi dan sains di luar ibadah. Gitu ya. Nah, itu problem yang kedua. Nah, problem yang ketiga dalam pendidikan Islam itu ada dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu ini adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, yang kemudian menyebabkan nantinya disharmonisasi, ketidakharmonisan dalam memahami ayat-ayat ilahiyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, relasi ini kemudian mengantarkan pada pemisahan antara dimensi teosentris dan antroposentris. Itu problem yang ketiga. Dan problem yang keempat adalah tradisi berpikir normatif deduktif yang terjadi. Apa buktinya? Kita
lihat ini dari praktek pendidikan Islam yang cenderung polanya itu teaching atau ta'lim. Nah, ya, polanya itu ta'lim atau teaching daripada mendidik. Nah, jadi hanya mengajar saja, bukan mendidik. Nah, itu tradisi berpikir normatif and deduktif. Hanya mengajar saja atau teaching saja atau taklim saja daripada mendidik. Bukan mendidik atau education atau tarbiyah atau ta'dib. Nah, karena berbeda nanti dalam pola mengajar, yang terjadi adalah guru itu dianggap sebagai satu-satunya sumber pengajaran yang menafikan peran dialogis antara guru dan siswa. Pokoknya nggak ada dialogis. Guru itu sebagai apa namanya satu-satunya sumber, ya. Nah, proses belajar yang berlangsung itu seringkali hanya dengan menghafal saja. Jadi ranah kognitif saja. Sementara dimensi sikapnya, sikap dan keterampilan itu seringkali terabaikan. Nah, itu hanya mengajar saja. Padahal hakikat pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge, mentransfer ilmu saja, tidak hanya mentransfer ilmu saja, pengetahuan saja, tetapi juga transfer of value, mentransfer nilai atau internalisasi nilai. Bagaimana nilai itu bisa meresap dalam diri peserta didik, dan transfer of methodology, aplikasi dari metodologi. Nah, sementara ada di dalam identifikasinya Imam Suprayogo. Beliau menyatakan bahwa mengidentifikasi bahwa pendidikan Islam ini masih terjebak pada pemikiran-pemikiran klasik yang sudah ketinggalan zaman. Nah, para pemikir Muslim itu masih segan untuk melakukan reformulasi dan modernisasi pemikiran. Nah, munculnya perdebatan panjang yang tidak selesai-selesai antara kaum modernis dengan kaum tradisionalis. Nah, itu merupakan sebuah bukti nyata bahwa sebagian para pemikir Muslim itu masih takut untuk melakukan pembaruan pemikiran. Khawatir dicap sebagai ya liberal, kemudian sekuler dan lain-lain gitu ya. Nah, selain itu umat Islam juga masih mengidap sindrom of inferiority kompleks. Ini menurut Imam Suprayogo. Umat Islam itu masih mengidap sindrom of inferiority complex, sikap pesimistis dan kurang percaya diri. Hal ini menjadikan umat Islam itu cenderung untuk meniru dan mengambil tradisi dari Barat dan meninggalkan tradisi Islam itu sendiri. Nah, ini bahaya. Nah, kalau kita mengacu pada pendapat kedua pakar tadi, maka identifikasi dari problem pendidikan Islam itu terletak pada persoalan orientasi yang dapat dilihat dari problem lack of vision, dia yang ke antara kesalahan, kemudian juga antara kesalahan individu dan kesalahan sosial, dan problem konseptual, seperti dikotomi, reformulasi pemikiran, dan cenderung hanya meniru tradisi Barat, gitu ya. Nah, itu kalau kita mengacu kepada kedua pakar tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu ada problem-problem yang muncul di dalam pendidikan Islam itu, tadi yang sudah disebutkan oleh dua pakar, nah, kemudian bagaimana pendidikan Islam itu dalam tinjauan ontologis. Bagaimana pendidikan ini
dalam tinjauan ontologis. Nah, menghadapi problem yang kompleks tadi ya, karena tadi Bapak pakar tadi menyampaikan problem yang sangat kompleks. Menghadapi problem yang kompleks tadi, nah menuntut pendidikan Islam itu agar membangun sinergi dengan disiplin yang lain. Salah satunya adalah dengan sinergi dengan filsafat. Nah, dengan analisa filsafat, problem-problem yang terdapat di dalam pendidikan Islam itu dapat dikaji secara ilmiah. Dan yang menjadi kajian pertama dalam analisa filsafat adalah dimensi ontologisnya, dimensi hakikatnya. Nah, ontologi ini mengkaji hakikat yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Nah, ontologi ini membahas tentang yang ada, universal, dan berusaha mencari inti yang terkandung dalam setiap kenyataan. Inti sari yang dicari. Nah, dengan kata lain, ontologi adalah teori tentang ada, yang membahas apa yang ingin kita ketahui. Nah, itu ontologi. Maka secara ontologis, filsafat itu telah mengantarkan kita pada kesimpulan tentang adanya sebab yang pertama, atau dalam bahasa filsafat causa prima, dari adanya sesuatu. Nah, namun filsafat itu tidak memberikan jawaban secara pasti terhadap persoalan apa dan bagaimana causa prima ini atau sebab pertama ini menjawab, ya. Nah, dan tidak demikian pula halnya dengan Islam yang telah menegaskan bahwa causa prima atau sebab pertama tersebut adalah zat yang menciptakan alam atau khaliqul alam dan sekaligus mengembangkannya atau Rabbul Alam. Dia adalah zat yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Sehingga dalam konteks pendidikan Islam, kajian ontologi ini tidak dapat dipisahkan dengan Sang Pencipta. Tidak bisa dipisahkan dengan Sang Pencipta. Kajian ontologi dalam konteks pendidikan Islam. Karena kausa primanya, sebab pertamanya ya adalah zat yang menciptakan alam ini, Allah. Nah, dengan demikian masalah hakikat pendidikan itu haruslah mengacu pada pemikiran yang bersumber dari wahyu. Nah, dengan kalau kita merujuk kepada wahyu, pendidikan Islam ini kemudian mengenalkan ada 3 term. Yang pertama ta'lim, kemudian tarbiyah, dan ta'dib. Nah, sementara Said Muhammad Naqib Al-Atas itu lebih condong pada konsep ta'dib. Nah, ini terjadi silang pendapat antara para tokoh. Al-Ghazali contoh, Imam Ghazali contohnya. Imam Ghazali itu cenderung menggunakan istilah ta'lim untuk pendidikan Islam daripada tarbiyah atau ta'dib. Sementara Said Muhammad Naqib Al-Atas itu lebih condong pada konsep ta'dib, menggunakan kata ta'dib. Nah, ia berpendapat bahwa istilah tarbiyah itu objeknya sangat luas, termasuk juga hewan di dalamnya. Sedangkan kalau ta'dib itu mencakup pendidikan untuk manusia. Ini menurut Said
Muhammad Naqib Al-Ahmad. Nah, dalam identifikasi Abdurrahman Assegaf, beliau mengatakan bahwa taklim itu lebih cenderung pada pola pengajaran yang lebih menekankan pada proses transfer ilmu. Nah, saja. Sementara tarbiyah dan ta'dib itu adalah aktivitas pendidikan yang menekankan pada interaksi edukatif antara guru dan murid. Ya. Dari ketiga konsep ini sebenarnya itu saling mengakomodasi antara satu dan yang lainnya. Nah, dan harus dijalankan secara bersamaan dengan porsinya yang seimbang. Nah, dengan konsep taklim, peserta didik akan sampai pada aspek pengetahuan dengan nalar kognitif. Sementara konsep tarbiyah dan ta'dib akan mengarahkan peserta didik itu pada dimensi afektif dan psikomotorik. Itu di tarbiyah dan ta'dib. Nah, menghilangkan satu aspek dari ketiga ini sama halnya dengan mengebiri pendidikan Islam itu sendiri. Jadi ketiganya ini satu paket. Taklim di kognitif, sementara tarbiyah dan ta'dil itu di afektif dan psikomotorik. Nah, dan cita-cita luhur untuk mewujudkan manusia yang memiliki kompetensi kesolehan individu dan sosial itu hampir bisa dipastikan tidak akan tercapai kalau ketiganya ini terpisah. Nah, dengan demikian dalam analisa ontologis itu pendidikan Islam itu tidak dapat dipisahkan dari dimensi ilahiyah atau dimensi wahyu. Nah, semua komponen yang terkandung dalam sistem pendidikan itu akan disarikan dari wahyu ilahi. Nah, selain dari lahirnya term-term tertentu dalam pendidikan Islam, nah hal itu juga dapat dilihat dari beberapa pembahasan tentang persoalan-persoalan pendidikan yang mengacu teks ilahiyah. Nah, implikasi dari fenomena tadi itu ya, itu bahwa konstruksi kegiatan pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada pembangunan moral semata, tetapi juga perlu melihat aspek-aspek yang lain yang cukup dominan dalam mengarahkan peserta didik jika menjalani aktivitas sosial. Nah, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran yang juga mampu membangun kesadaran kritis peserta didik. Karena dalam habit sosial itu seringkali muncul pertarungan berbagai kepentingan dan ideologi tertentu. Dan ideologi nanti yang dominan, maka di ideologi itulah yang akan mempengaruhi wajah sosial masyarakat. Nah, konteks kesadaran kritis di sini tidak hanya berbentuk pada penguatan keterampilan berpikir saja, tapi juga mampu mentransformasikannya dalam kehidupan sosial dan kultural dan budaya. Nah, dengan demikian peserta didik itu akan mampu nih mengatasi situasi batas atau limit situation dan aksi batas atau limit action. Ya, ini artinya kemampuan untuk membentuk dan mengontrol kehidupan mereka. Mereka mampu mengontrol dan membentuk kehidupan mereka sehingga mereka dapat terlepas dari segala bentuk penindasan yang semena-mena. Nah, itu implikasi dari fenomena-fenomena problematika pendidikan. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke ruang lingkup ontologis, kita selesai. Masih di
identifikasi problem pendidikan, gitu ya. Masih diidentifikasi problem pendidikan. Kita lanjutkan. Nah, konteks kemudian implikasi lain dari konsepsi tujuan tersebut menurut para praktisi pendidikan, ya, implikasi dari tujuan tadi, tujuan apa, membentuk si siswa bukan hanya dia mampu berpikir secara kritis, tapi juga mampu mentransformasikannya dalam kehidupan sosial dan kultural. Bagaimana berpikir kritis itu dia bisa aplikasikan sehingga si siswa dapat membentuk dan mengontrol kehidupan mereka sendiri. Nah, ya, sehingga dapat terlepas tuh dari segala penindasan yang semena. Nah, implikasi dari konsepsi tujuan tersebut, menurut para praktisi pendidikan Islam, itu agar membuka ruang pada daya nalar peserta didik untuk merekonstruksi hazanah klasik yang sementara ini hanya diamini secara dogmatif. Sikap dogmatif adalah bertentangan dengan konsepsi tujuan pendidikan Islam yang menyiratkan bahwa manusia itu sebagai khalifah Allah mengandung proses dinamis, selalu berkembang, yang tidak terjebak pada waktu tertentu. Nah, sementara tradisi dogmatif adalah bentuk pelanggenan sesuatu dan tidak mengapresiasi keniscayaan perubahan. Ada perubahan. Nah, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, analisis ontologis terhadap pendidikan Islam itu tampak lahir. Nah, ini dari tadi. Kalau kita lihat tadi ya, pendidikan Islam itu ditinjau dari kajian ontologis. Nah, tadi. Yang pertama, rumusan tujuan pendidikan Islam secara umum itu diorientasikan untuk membentuk insan yang kamil. Insan kamil itu ada dua, secara sederhana indikatornya. Dia sebagai Abdullah, hamba Allah, dan yang kedua dia sebagai Khalifatullah, khalifahnya Allah, penggantinya Allah di muka bumi. Nah, yang kedua, pendidikan Islam kalau kita lihat dari tinjauan ontologis, itu analisis ontologis terhadap pendidikan Islam itu tampak pada lahirnya ada teori fitrah dalam dunia pendidikan. Apa artinya ini? Artinya adalah ketika kita mendengarkan kata fitrah, itu berarti fitrah itu potensi yang dimiliki manusia untuk menerima agama, kemudian iman, dan tauhid, serta perilaku yang suci. Nah, meskipun semua manusia ini memiliki potensi ini, tidak serta-merta secara aktual itu terwujud dalam kenyataan. Nah, dalam perkembangannya, potensi yang berwujud fitrah ini dapat tertutupi oleh polusi jika tidak mendapatkan perhatian secara saksama. Karena fitrah bisa bertambah atau berkurang. Dan disinilah arti penting pendidikan Islam. Nah, konsep fitrah dalam Islam itu berbeda dengan konsep tabula rasa. Punyanya John Locke. John Locke kan punya teori tabula rasa. Kita itu seperti kertas, gitu kan? Perlahan beri tinta kemudian ya penuh gitu ya.
Nah, fitrah ini beda dengan teori tabula rasa. Nah, yang dimana tabula rasa ini memandang manusia itu sebagai kertas putih bersih yang terbebas dari coretan. Nah, lingkunganlah yang mengisi coretan dalam kertas putih tersebut. Ini menurut teori tabula rasa. Artinya manusia terlahir dalam keadaan pasif. Kalau begitu pasif. Ini sebuah kertas. Lingkungan yang mempengaruhi. Nah itu ya. Nah, sebaliknya kalau dalam konsep fitrah ini, itu memandang manusia ini lebih dari ibarat kertas putih. Bukan hanya kertas putih dan bersih. Nah, karena dalam diri manusia itu terdapat potensi yang terbawa sejak lahir. Nah, potensi yang terbawa sejak lahir, yakni daya untuk menerima agama dan tauhid. Nah, itu bedanya. Nah, perbedaan yang signifikan antara teori konsep fitrah dan teori tabula rasanya John Locke itu terletak pada konsepsi manusia. Apakah ia pasif atau memiliki potensi aktif sejak lahir? Dalam tabula rasa, ya, manusia itu pasif dalam kelahirannya. Nah, sementara fitrah itu mengakui bahwa manusia itu memiliki potensi aktif dalam kelahirannya. Meskipun demikian, konsepsi fitrah ini tidak menafikan pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter manusia. Nah, lingkungan dalam konsep fitrah ya, itu hanya dianggap salah satu faktor saja yang bisa menjadi bertambah atau berkurangnya fitrah tersebut. Nah, dalam implementasinya, konsep fitrah tidak hanya mengandung dimensi spiritual religius saja untuk bertauhid. Fitrah juga punya aspek fisik material dan sosial juga ada. Hadis Rasul disebutkan ya, yang kira-kira artinya sebagai berikutnya. Di dalam hadis Bukhari ya, telah menceritakan kepada kami Ali. Nah, dalam hadisnya menyebutkan bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5. Ada 5 dari sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama, fitrah yaitu berkhitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Nah, dari hadis ini jelas kiranya bahwa konsepsi fitrah itu juga menekankan perhatiannya pada aspek fisik dan material manusia. Nah, bukan hanya dimensi spiritual religius saja, tetapi juga ada dimensi fisik material, gitu ya. Nah, maka tanpa pemenuhan aspek ini, tanpa pemenuhan aspek fisik material, sama halnya dengan mereduksi nilai fitrah manusia. Dengan kata lain, fitrah itu tidak mengenal dikotomi, nggak ada dikotomi antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan pemenuhan kebutuhan rohani. Dua-duanya harus. Nilai-nilai yang terkandung dalam keduanya sama-sama penting untuk diakomodasi dalam sistem pendidikan Islam. Jadi tidak ada dikotomi di sini. Jadi aspek kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani merupakan hal yang sama-sama penting dalam konsep fitrah. Adapun konsepsi fitrah yang menyangkut dimensi sosial itu dapat kita lihat. Contohnya dari ajaran Islam yang mewajibkan umat Islam itu pada setiap akhir bulan Ramadan untuk memberikan sebagian rezekinya pada orang miskin dan mustahik lainnya yang diistilahkan dengan zakat fitrah. Nah, itu dimensi sosialnya ada dalam zakat fitrah. Dalam hal ini dengan konsep fitrah
Islam telah mengajarkan kepada umat Islam untuk memiliki kepekaan dan solidaritas sosial. Tidak sepatutnya seorang muslim itu hanya menikmati rezekinya seorang diri, tanpa peduli dengan kondisi muslim lainnya yang sedang kesusahan. Nah, dengan konsepsi fitrah yang multidimensi ini, tidak hanya aspek spiritual religius, tapi juga fisikal materi, bahkan dimensi sosial juga, gitu ya. Sistem pendidikan Islam sudah semestinya melakukan shift paradigma dari orientasi religius semata menuju pada keseimbangan orientasi sosio-religius. Pendidikan yang tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan akhlak dan persoalan ritual semata, tetapi juga memberikan ruang pada pengembangan daya nalar kritis yang mampu kemudian ditransformasikan dalam aktivitas sosial masyarakat. Maka dengan demikian, sistem pendidikan Islam akan mengandung nilai yang universal selaras dengan ajaran Islam yang bermatan alam. Semua dimensi tercakup, terperhatikan oleh pendidikan Islam. Ini kalau kita lihat, kalau kita tinjau pendidikan Islam dalam tinjauan ontologis. Nah, selanjutnya, apa saja ruang lingkup kajian ontologis dalam pendidikan Islam? Nah, ini kira-kira ada 4 ruang lingkup kajian ontologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ada hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, hakikat tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Nah, ada manusia di sini. Kalau dalam pendidikan ada pendidik juga peserta didik. Yang keempat, ruang lingkup kajian ontologi pendidikan Islam itu adalah hakikat kurikulum dari pendidikan Islam. Baik. Nah, sebagaimana penjelasan tadi, ya, bahwa ontologi itu adalah menyelami hakikat dari pendidikan Islam. Ontologi pendidikan Islam berarti hakikat menyelami hakikat dari pendidikan Islam. Kenyataan dalam pendidikan Islam dengan segala pola organisasi yang melingkupinya. Meliputi hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Kemudian hakikat apalagi? Manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidik dan peserta didik. Dan hakikat kurikulum pendidikan Islam itu. Nah, maka kalau kita bahas satu persatu, pertama, ruang lingkup yang pertama itu hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Nah, kalau kita bicara masalah pendidikan, itu merupakan satu kajian yang cukup menarik. Karena pemahaman makna tentang pendidikan itu sendiri juga beragam. Perlu diketahui bahwa banyak sekali istilah-istilah dalam pendidikan. Seperti pengajaran, pembelajaran, pedagogi, pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, semua itu dapat kita jumpai dalam buku-buku yang mengkaji tentang pendidikan. Nah, pendidikan menurut Marimba itu adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dalam pendidikan, nah itu yang dijelaskan tersebut di atas itu dalam pendidikan itu ada beberapa unsur. Yang pertama unsurnya ada unsur usaha.
Usaha itu ya kegiatan yang bersifat bimbingan yang dilakukan secara sadar. Unsur yang kedua dalam pendidikan itu ada pendidik, ada pemimpin atau penolong. Yang ketiga, ada unsurnya itu adalah ada peserta didiknya atau anak didik. Yang keempat, unsurnya adalah bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan. Dasarnya ada tujuan. Dan yang kelima, unsur dari pendidikan itu dalam usahanya itu terdapat alat-alat yang dipergunakan. Nah, dari pemaknaan tadi dinyatakan bahwa pendidikan itu terbatas kepada pengembangan anak didik oleh seorang pendidik. Jadi terdapat pengaruh nih dari orang per orang atau manusia lain secara sadar. Nah, kemudian bagaimana dengan pendidikan yang dilakukan secara pribadi? Nah, dilakukan oleh alam, dilakukan oleh alam gaib, dan lain sebagainya. Apakah seperti itu tidak termasuk ke dalam sebuah pendidikan? Dan pemaknaan pendidikan, menurut Marimba ini yang dikatakan terbatas antara peserta didik dengan pendidik gitu ya. Karena pemahaman arti tersebut hanya bersifat kelembagaan saja, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kenyataannya bahwa dalam proses menuju perkembangan yang sempurna itu, seorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh orang lain saja, tapi ia juga menerima pengaruh, entah itu bimbingan atau bukan, tidak menjadi soal ya, dari selain manusia. Nah, sementara itu, Al-Syaibani, beliau memaknai pendidikan itu sebagai sesuatu proses pertumbuhan membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki dalam tingkah laku individu atau kelompok. Hanya akan berhasil melalui interaksi seseorang dengan perwujudan dan benda sekitarnya atau dengan alam sekelilingnya, tempat ia hidup. Benda dan persekitaran ini adalah sebagian alam luas tempat insan itu sendiri dianggap sebagian daripadanya. Nah, dari pengertian ini, dinyatakan bahwa Al-Syaibani itu memahami pendidikan itu enggak hanya dipengaruhi oleh individu lain, gitu. Nah, tapi pendidikan itu adanya interaksi dengan alam sekelilingnya. Nah, di mana ia berada dan ia menjadi bagian di dalamnya. Itu menurut Al-Syaibani. Nah, sedangkan menurut Ali Ashraf, ia mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah aktivitas yang memiliki maksud tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan individu sepenuhnya. Nah, berbeda pula dengan apa yang diangkapkan oleh Ali Ashraf, bahwa dalam memaknai pendidikan itu bisa memerlukan satu pengaruh, perlu bimbingan ataupun panduan, namun bisa juga tidak. Yang terpenting yang jelas itu adanya aktivitas tertentu dalam rangka mengembangkan individu secara penuh. Ini menurut Ali Ashraf. Nah, kemudian di sisi lain ya, almarhum Profesor Dr. Azumardi Ajra yang menyatakan bahwa pendidikan itu lebih daripada sekedar pengajaran yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakup. Jelas ini apa yang dikatakan oleh Azra ini, bahwa pengajaran itu lebih berorientasi pada pembentukan tukang-tukang atau para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisasinya yang sempit. Itu perhatian dan minatnya pun lebih bersifat teknis. Adapun istilah manapun yang akan diambil, itu terserah kita. Akan berpijak kemana nih memaknai sebuah pendidikan. Nah, karena
tidak dibatasi makna pendidikan secara sebenarnya. Nah, kata Islam, kita kaji, karena Islam dalam pendidikan Islam itu menunjukkan bahwa warna pendidikan itu ya berwarna Islam. Gitu. Pendidikan yang Islami, pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Namun apakah itu yang dinamakan pendidikan Islam? Apa sih pendidikan Islam itu? Nah, menurut Azhar, masih ya, bahwa pendidikan yang diletakkan dengan kata Islam itu telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan yang banyak dipengaruhi oleh pandangan dunia masing-masing ya. Nah, namun pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam satu pemahaman bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Dalam Islam dapat kita jumpai tadi ya beberapa istilah tentang pendidikan. Ada taklim, ta'dib, kemudian ada juga riadoh atau tarbiyah dan lain sebagainya. Nah, taklim tadi sudah diartikan sebagai pengajaran. Kalau nakwib alatas tadi ta'diblah yang tepat untuk digunakan dalam pendidikan itu. Karena untuk menggambarkan pengertian pendidikan, sementara istilah tarbiyah ini menurut nakwib alatas itu lebih luas. Gitu ya. Karena pendidikan dalam istilah ini mencakup pendidikan untuk hewan. Gitu. Tarbiyah. Nah, nakwib al-atas menjelaskan bahwa ta'dib itu berasal dari masdar adaba yang diturunkan menjadi kata adabun. Ya, berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud itu bersifat teratur secara hierarki sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan. Sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat. Ya. Nah, definisi itu berbau filsafat, sehingga intinya adalah bahwa pendidikan menurut Islam itu dalam kehidupan ini, ya, nah, itu sebagai usaha agar orang mengenali dan mengakui tempat Tuhan dalam kehidupan ini. Sebaliknya, Abdurrahman An-Nahlawi ia merumuskan definisi pendidikan dari kata at-tarbiyah, yaitu awal katanya, kata asalnya itu robba yarbu. Quran surat Ar-Rum ada kan? Robia yarba atau dari robia yarba yang berarti menjadi besar. Yang ketiga dari kata robba yarubu yang berarti memperbaiki atau menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara. Dan Imam Badawi juga di dalam tafsirnya, arti kata asal dari tarbiyah ini adalah arrob, ya, yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Nah, berdasarkan ketiga kata itu, maka Abdurrahman Albani menyimpulkan bahwa pendidikan itu terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan. Dan yang keempat, dilaksanakan secara bertahap. Ini 4 unsur dari pendidikan menurut Abdurrahman Albani. Nah, dari sini jelas bahwa
pendidikan itu menurut Islam adalah pengembangan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam. Nah, ini banyak sekali sebetulnya yang berpendapat tentang pendidikan Islam. Yusuf Qaradawi menyebutkan ya bahwa pendidikan Islam itu menurut Yusuf Qaradawi itu pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Itu ya berdasarkan Islam, gitu ya. Karenanya pendidikan Islam berupaya menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Ini banyak sekali pendapat-pendapat tentang hakikat dari pendidikan Islam, pendapat tentang hakikat dari pendidikan Islam. Atau yang lain mengemukakan pendidikan Islam itu adalah satu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita sudah bahas tadi nih hakikat pendidikan Islam, nah sekarang ada bahasa lain, ada istilah lain, ilmu pendidikan Islam. Selain pendidikan Islam, juga terdapat ilmu pendidikan Islam. Nah, ilmu pendidikan Islam ini berarti ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Nah, itu. Isinya ilmu itu adalah teori. Seperti ilmu bumi adalah teori tentang bumi. Ilmu dagang, isinya ya teori tentang dagang dan lain sebagainya. Sehingga ilmu pendidikan Islam itu dalamnya adalah teori-teori tentang pendidikan berdasarkan Islam. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sebenarnya apakah isi ilmu itu hanya teori? Ya, secara esensinya berupa teori, tapi secara lengkap isi suatu ilmu itu bukan saja teori, tapi juga penjelasan-penjelasan tentang teori itu, serta kadang-kadang terdapat data-data yang mendukung penjelasan itu. Nah, sehingga isi ilmu itu terdapat 3 hal. Ilmu itu. Nah, ada 3 hal. Pertama, isinya teori, ada penjelasan dari teori tersebut, dan yang ketiga, data. Jadi jika kita menemukan buku ilmu pendidikan Islam, maka sudah sewajarnya berisi 3 komponen tersebut. Ada teori tentang pendidikan Islam, ada penjelasan tentang pendidikan Islam, dan ada data-data tentang pendidikan Islam. Nah, pemahaman tentang ilmu pendidikan Islam itu menurut Ahmad Tafsir, ilmu itu adalah sejenis pengetahuan manusia yang diperoleh dengan riset. Dengan riset terhadap objek-objek yang empiris. Yang diperoleh benar tidaknya suatu teori ilmu itu ditentukan oleh logis tidaknya. Dan ada tidaknya bukti empiris. Bila teori itu logis, masuk akal, dan ada bukti empirisnya, nah, hasil percobaannya, maka teori ilmu itu benar. Oleh karena itu, dalam ilmu pendidikan Islam harus terdapat teori-teori yang dapat diuji secara logis dan sekaligus empiris, diuji kebenaran. Nah, apabila tidak bisa, maka bukan suatu ilmu pendidikan Islam. Bahkan mungkin ilmu pendidikan Islam itu adalah mistis, khayalan. Nah, Prof. Ahmad Tafsir dalam bukunya menjelaskan bahwa definisi dari ilmu pendidikan itu ya
dan filsafat pendidikan Islam. Bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan kumpulan teori-teori logis dan tidak akan dapat dibuktikan secara empiris. Nah, ya. Bagaimana kita memahami tentang ilmu pendidikan Islam? Itu menurut Prof. Ahmad Tafsir bisa dilakukan dengan cara merumuskan lebih dahulu definisi ilmu, definisi pendidikan, dan definisi Islam. Setelah itu disusun rumusan tentang ilmu pendidikan Islam. Nah, itulah hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, ruang lingkup kajian ontologis dalam pendidikan Islam itu adalah hakikat tujuan pendidikan uh, itu hakikat tujuan pendidikan Islam. Nah, bagaimana hakikatnya? Tujuan dari pendidikan Islam ini apa sih hakikatnya uh, dari tujuan pendidikan ini? Pendidikan Islam bahwa setiap kegiatan itu punya tujuan. Sesuatu yang ingin dicapai tujuan itu ya. Karena dengan tujuan itu dapat ditentukan kemana arah kegiatan ini. Ibarat orang berjalan maka ada sesuatu tempat yang akan dituju. Menujunya kemana? Sehingga orang itu tidak mengalami kebingungan dalam berjalan. Karena sudah ada tujuan, sudah ada Google Map. Nah, dia tidak akan bingung dengan jalan. Kalau sudah ada yang akan dituju. Gitu. Kalaupun dia kebingungan, itu sudah jelas kemana dia akan sampai. Kemana dia harus berjalan. Nah, serupa dengan hal ini juga, tak ubahnya dalam dunia pendidikan. Apakah pendidikan Islam maupun non-Islam, maka sudah dipastikan akan memiliki satu tujuan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan dari pendidikan, hakikat dari tujuan pendidikan? Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, Ahmad Tafsir menyatakan bahwa satu tujuan itu harus diambilkan dari pandangan hidup. Jika pandangan hidupnya atau philosophy of life adalah Islam, maka tujuan pendidikannya juga haruslah diambil dari ajaran Islam. Gitu. Nah, apa tujuan, hakikat tujuan dari pendidikan Islam? Azra menyatakan bahwa pendidikan Islam itu merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam. Yaitu untuk apa? Untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dan bagaimana dalam konteks sosial masyarakat, berbangsa dan negara, maka pribadi yang bertakwa ini menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir dari pendidikan Islam atau ultimate aim of Islamic education. Jadi tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah menciptakan pribadi-pribadi. Hakikat dari tujuan pendidikan Islam itu menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, pribadi yang bertakwa ini, kalau kita lihat dari dimensi sosial masyarakat, maka pribadi yang bertakwa ini menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Itulah hakikat tujuan dari pendidikan
Islam. Nah, selain tujuan umum ini, tentu terdapat pula tujuan-tujuan khusus yang lebih spesifik, yang lebih praksis simpat. Nah, yang nanti bisa dinilai, dapat dinilai hasil-hasilnya. Tahapan-tahapannya jelas gitu ya. Tahapan-tahapan tentu prosesnya. Nah, gitu ya. Itu jelas. Selain itu, menurut Muhammad Atiyah, ia mengatakan bahwa pentujuan dari pendidikan Islam adalah pendidikan budi pekerti dan akhlak. Itu merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam. Ini menurut Muhammad Atiyah. Dia menyatakan bahwa tujuan sebenarnya itu dari pendidikan Islam ya itu mencapai akhlak yang sempurna. Karena Rasul itu diutus ke bumi ini ya diutami makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Maka menurut Muhammad Atiyah tujuan utama dari pendidikan itu adalah untuk uh, mencapai akhlak yang sempurna. Ya, banyak sekali pendapat-pendapat ya. Nah, setelah kita tahu hakikat dari tujuan pendidikan Islam yang disampaikan oleh banyak pakar-pakar itu, nah, selanjutnya ruang lingkup yang ketiga, ruang lingkup kajian ontologis dalam pendidikan Islam yang ketiga itu hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Nah, atau sebelum kita ke ruang lingkup yang ketiga, ruang lingkup yang kedua dulu, apa sih intinya? Dari macam-macam banyak tadi yang disampaikan oleh para pakar, maka kita bisa simpulkan. Kita bisa simpulkan bahwa eh, tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan insan yang berakhlakul karimah, yang senantiasa mengabdikan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hakikat dari tujuan pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup kajian ontologis dalam pendidikan Islam itu ada hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Ada pendidik dan peserta didik. Apa sih hakikat dari pendidik itu? Apa juga hakikat dari peserta didik itu? Gitu ya. Nah, kajian tentang manusia ini sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu belum juga berakhir. Terus tidak akan berakhir. Manusia merupakan makhluk yang sangat unik dengan segala kesempurnaannya. Manusia dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, baik secara historis, antropologi, sosial, itu bisa dikaji dari berbagai sudut pandang. Pada hakikatnya manusia itu apa sih? Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang spesial daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Hmm. Sebagaimana firman Allah ya, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah berfirman pada para malaikat, aku akan menjadikan di dunia ini apa namanya makhluk seorang khalifah di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Mereka itu orang-orang yang akan merusak. Oh ya Allah. Apa kata Allah? Dan menumpahkan darah kata para malaikat itu ya. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun.
Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wah. Nah, manusia dalam kajian kali ini itu lebih difokuskan kepada subjek pendidikan, bahwa dalam dunia pendidikan manusialah yang banyak berperan, karena dilakukannya pendidikan itu tidak lain diperuntukkan bagi manusia juga agar tidak timbul kerusakan di muka bumi ini. Nah, dalam pendidikan bahwa manusia dibagi menjadi dua kelompok, ada sebagai pendidik, ada sebagai peserta didik. Nah, apa hakikatnya? Hakikat manusia sebagai pendidik. Pendidik itu orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Nah, itu menurut Marimba. Intinya itu. Manusia dewasa yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Pendidikan anak didik. Tidak hanya membimbing dan menolong, akan tetapi lebih dari itu. Dengan segala pertanggungjawaban yang dipikulnya, banyak. Sementara Prof. Ahmad Tafsir ia memberikan pengertian yang berbeda. Bahwa pendidikan dalam Islam ialah siapa saja pendidik dalam Islam itu ya, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam orang yang paling bertanggung jawab itu siapa? Orang yang bertanggung jawab ada dua. Nah, ada orang tua, ya, ayah dan ibu anak didik, yang paling bertanggung jawab itu ya. Yang disebabkan oleh dua faktor. Kenapa orang tua ini sebagai orang yang paling bertanggung jawab? Baru Prof. Ahmad Basir karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Yang kedua, penyebabnya karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua punya kepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Sukses anaknya adalah sukses juga orang tuanya. Adapun guru yang kita pahami adalah seorang pendidik juga sama, yang memberikan pelajaran kepada anak didik berupa mata pelajaran di sekolah. Walaupun demikian, pendidik yang utama terhadap anak adalah orang tua. Banyak sekali pendidik dalam pengertian lain. Ada yang menyebutkannya dengan istilah ustadz, mu'alim, mu'adib, murabbi, dan lain sebagainya. Dari istilah itu pada dasarnya mempunyai makna yang sama, yaitu sama-sama mendidik, sama-sama pendidik atau guru. Pada hakikatnya, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, itu ya. Itu hakikat dari seorang pendidik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbicara tentang hakikat yang kedua? Hakikat manusia sebagai peserta didik. Nah, anak didik atau peserta didik itu makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka itu memerlukan bimbingan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Nah, itu ya. Maka hakikat dari manusia sebagai peserta didik ini ya bisa kita simpulkan itu orang yang memerlukan pengetahuan, ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Nah, gitu ya. Nah, peserta didik ini juga karena
peserta didik ini orang yang perlu bimbingan ilmu dan pengarahan, Islam berpandangan bahwa hakikat ilmu itu berasal dari Allah. Nah, sedangkan proses memperolehnya itu dilakukan melalui belajar kepada guru. Karena ilmu itu berasal dari Allah, maka membawa konsekuensi perlu seorang peserta didik ini mendekatkan diri kepada Allah atau menghiasi diri dengan akhlak yang mulia yang disukai oleh Allah dan sedapat mungkin menjauhi perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, maka bertolak dari hal ini sehingga muncul satu aturan normatif tentang perlunya mensucikan jiwa, kesucian jiwa bagi sebagai seorang yang menuntut ilmu, sebagai seorang peserta didik. Nah, perlu penyucian jiwa. Karena ia sedang mengharapkan ilmu yang merupakan anugerah dari Allah. Nah, ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam proses pendidikan. Di samping pendidikan sendiri adalah upaya membina manusia agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan bermanfaat bagi seluruh alam. Maka kesucian jiwa ini harus diusahakan oleh seorang peserta didik. Itulah hakikat peserta didik, hakikat manusia sebagai peserta didik. Dan yang terakhir, ada hakikat kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum ini merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam satu sistem pendidikan. Karena kurikulum ini sebagai pedoman, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis tingkat pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di suatu bangsa itu atau negara itu ditentukan oleh falsafah dan pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Berbedanya falsafah dan pandangan hidup satu bangsa atau negara itu menyebabkan berbeda pula tujuan yang hendak dicapainya. Nah, jadi beda-beda nih tujuan dari berbagai negara itu dalam menentukan tujuan pendidikan ini. Maka kurikulum ini secara harfiah, tujuan itu di secara teknis dituangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum ini bersifat dinamis guna menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Kalau kita artikan secara harfiah, kurikulum ini berasal dari kata kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Ada pula yang menyatakan ini berasal dari bahasa Prancis, courir yang berarti berlari. Kata kurikulum selanjutnya itu menjadi sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kepada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai satu gelar atau jasa. Nah, itu ya. Maka dari berbagai definisi, kurikulum itu hakikatnya adalah sebuah rancangan mata pelajaran bagi satu kegiatan jenjang pendidikan tertentu. Dengan menguasainya, seseorang dapat dinyatakan lulus dan berhak memperoleh ijazah. Nah, sekarang gimana kurikulum dalam pendidikan Islam? Hakikatnya, yaitu kata manhaj yang bermakna jalan. Kalau dalam pendidikan Islam. Atau jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan. Jadi, kurikulum yang dimaksud adalah jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan orang yang dididik atau yang dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan dalam pendidikan Islam sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban
memikul tanggung jawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan turut serta aktif untuk kemajuan masyarakat dan bangsanya. Nah, dengan demikian kurikulum itu uh, hanya sebatas sarana saja untuk mendidik generasi muda dengan segala potensi yang dimilikinya sehingga dia mampu memikul nanti tanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Wah, luar biasa ya. Bahkan Prof. Ahmad Tafsir merinci ini kurikulum itu ada beberapa komponennya. Ada tujuannya, kemudian ada isinya, ada metodenya, ada proses belajar mengajarnya, dan terakhir ada evaluasi. Ya, ada 5 komponen ya. Menurut Prof. Ahmad Tafsir bahwa kurikulum itu ada 5 komponen. Pertama ada isi, kemudian ada metode, ada proses belajar mengajar, dan pertama ada tujuan, ya. Ada tujuan, kemudian ada isinya, kemudian ada metodenya, ada prosesnya, proses belajar mengajarnya, dan yang kelima ada evaluasi. Nah, setiap komponen ini saling berkaitan. Komponen tujuan itu mengarahkan atau menunjukkan sesuatu itu yang hendak ditujunya apa dalam proses belajar. Dalam secara operasionalnya, tujuan ini dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Bagian-bagian itu dicapai hari demi hari dalam proses belajar mengajar yang dirumuskan dalam rencana pengajaran atau RPP yang dibuat. Nah, kemudian komponen isinya menunjukkan materi. Materinya apa yang ingin disampaikan. Nah, itu komponen-komponennya. Komponen isi ini ya harus relevan dengan tujuan pengajarannya yang telah dirumuskan tadi ya. Nah, selanjutnya ada komponen proses belajar mengajar, metode dan proses belajar mengajar. Bagaimana bisa berjalan dengan baik, dan terakhir nanti ada evaluasi kegiatan berupa penilaian untuk mengetahui berapa persen suatu tujuan itu dapat dicapai. Maka ada ilmu khusus yang mempelajari tentang ini, yaitu teknik evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi ini biasanya dinyatakan dengan angka-angka yang dicapai oleh siswa. Nah, jelaslah dari uraian tadi bahwa kurikulum ini mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Apalagi ini tujuan pendidikannya pendidikan Islam yang begitu kompleks. Seorang itu, anak didik itu tidak hanya memiliki kemampuan afektif, kognitif, atau psikomotorik, tapi juga dalam dirinya harus tertanam sikap dan pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, itu hakikat dari kurikulum pendidikan. Nah, inilah ruang lingkup dari kajian ontologi dalam pendidikan Islam. Tadi dari hakikat pendidikan Islam itu apa, hakikat ilmu pendidikan Islam itu apa, kemudian hakikat tujuan pendidikan Islam itu untuk apa, hakikat manusia itu sebagai pendidik itu apa, hakikat manusia sebagai peserta didik itu apa, hakikat kurikulum pendidikan itu apa. Nah, sudah kita bahas secara panjang ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil yang bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat penting kita memahami hakikat-hakikat ini karena akan menjadi sebuah landasan bagi kita bagaimana kemudian nanti kita memandang dunia pendidikan ini. Nah, sehingga kita akan secara komprehensif bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang mudah-mudahan belajar kita ini bermanfaat. Maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang profesional
mengerti tentang hakikat-hakikat istilah-istilah yang ada di dalam dunia pendidikan, sehingga kita bisa kemudian mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran kita, dan kita tidak salah langkah dalam memandang sesuatu. Nah, mari kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.